Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada seluruh penyimak video YouTube dimanapun Anda berada, semoga yang menyimak video YouTube ini selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran di dalam urusan-urusannya. Baik, melanjutkan video pembelajaran selanjutnya, masih dalam mata kuliah biomekanika. Kali ini kita akan belajar tentang kinematika pada tubuh manusia. Jadi melanjutkan dari mulai pertemuan pertama sampai sekarang pertemuan kelima. Sekarang kita akan lebih fokus bagaimana sih mekanik kinematika pada tubuh manusia. Oke, selamat menyimak untuk video pembelajaran kali ini. Sekarang kita akan memulai dari konsep dasar dari kinematika. Pada prinsipnya kinematika ini ada dua jenis, yaitu pertama adalah kinematika dalam sudut pandang gerakan secara linear, dan yang kedua adalah kinematika dalam gerakan secara angular atau sudut. Nah, kalau untuk gerakan yang linear, saya rasa Anda semua sudah sering mendengar ya, karena linear ini merupakan salah satu topik di dalam fisika mekanika yang paling sering dibahas. Jadi gerakan linear itu adalah sebuah topik yang sangat sering dibahas. Jadi linear itu sesuai kata-katanya ya berarti gerakan linear. Kalau kita gambarkan gerakan linear seperti apa, jadi gerakan linear itu ya dia gerak seperti ini, gerak lurus atau ke arah utara misalkan, atau ke arah timur, barat, dan seterusnya. Jadi ini adalah gerakan yang sifatnya linear. Nah, lantas bagaimana dengan gerakan yang angular? Angular itu sesuai dengan namanya, berarti ada sebuah putaran di sini. Nah, jadi kalau Anda lihat ini ada orang lari secara garis lurus, maka dia sedang melakukan gerakan yang linear. Artinya si pelari ini akan ke arah lurus saja. Nah, sementara kalau kita lihat boneka atau tokoh kartun yang sedang berputar ini, ya dia sedang berputar ini. Seperti ini kayaknya beruang laut ya, atau beruang kutub. Ya di antara keduanya lah ya. Nah, kalau kita lihat di antara beruang kutub ini, dia sedang melakukan gerakan sebuah putaran dengan menggunakan sepatu salju ya. Nah, gerakan putaran ini adalah salah satu contoh dari gerakan angular atau gerakan berputar. Jadi kalau gerakan putarnya semakin banyak putarannya ya semakin banyak berarti hal-hal yang perlu dianalisis dari sebuah gerakan putaran itu. Jadi ini yang atas adalah gerakan linear karena dia gerakannya dalam satu garis lurus. Kalau yang di bawah ini gerakannya adalah angular karena dia membentuk sebuah putaran. Nah, sementara ada banyak faktor yang kemudian terlibat di dalam gerakan, baik gerakan linear maupun gerakan yang angular. Yang pertama adalah displacement atau perpindahan. Jadi kalau pada gerakan linear, dia menggunakan konsep perpindahan atau perubahan jarak, di mana delta x atau perpindahan atau perubahan jarak didefinisikan sebagai x2 atau jarak akhir dikurangi dengan jarak awal. Ini pada konsep linear. Sementara pada konsep angular atau pada putaran, maka dia menggunakan radian measure atau putaran radian atau ukuran radian. Ya, ukuran radian di sini, radian measure, di mana perpindahan pada gerakan putaran ini akan didefinisikan sebagai theta. Theta sama dengan S per R, di mana theta ini atau putaran atau perpindahan putaran sudut itu didefinisikan sebagai S ini adalah panjang busur, R ini adalah jari-jari dari putaran tersebut. Jadi ada panjang busur per putaran sudutnya. Itu bedanya antara perpindahan pada konsep linear dan perubahan sudut atau perpindahan sudut pada konsep angular atau perputaran sudut. Nah, sementara untuk konsep berikutnya, kalau dalam konsep displacement mengenal delta x, di sini mengenal delta theta. Delta theta itu sama seperti displacement adalah perubahan sudut pada bagian akhir dikurangi perubahan sudut pada bagian awal. Jadi konsepnya sama ya antara. Jadi kedua persamaan ini akan saling analog. Baik itu yang displacement dalam konsep linear maupun perubahan sudut dalam konsep angular. Kemudian kedua adalah velocity, kecepatan.
Kalau kecepatan pada konsep linear ya didefinisikan sebagai delta S atau perubahan jarak. Sebenarnya antara bisa delta X atau delta S ya, bisa dua-duanya sama, tapi kedua ini merujuk pada hal yang sama, baik delta S maupun delta X ya. Kalau delta T adalah perubahan waktu. Kalau ini kan sama juga, jarak akhir dikurangi jarak awal ya, yang ini jarak akhir dikurangi jarak awal. Kalau delta T ya waktu akhir dikurangi waktu awal, atau T2 dikurangi T1 gitu ya. Kemudian adalah angular velocity atau kecepatan sudut. Nah, dalam konsep ini sebenarnya mirip dengan konsep kecepatan pada gerakan linear. Artinya kecepatan sudut itu adalah, kalau di dalam konsep kecepatan linear kan delta S ya, artinya ada perubahan jarak. Nah, kalau dalam konsep angular, gerakan angular atau gerakan putaran, maka perpindahan ini bukan dalam konsep delta X atau delta S, tapi delta theta. Karena kan pada putaran sudut itu kan dia yang berubah kan perpindahan sudutnya, delta theta. Makanya delta theta per delta T. Kalau delta T sama konsepnya, itu adalah perubahan waktu di mana waktu akhir dikurangi waktu awal. Waktu akhir dikurangi waktu awal. Ini sama dengan yang sebelum ini. Sementara kalau delta theta ini analog dengan delta S. Cuma bedanya tadi kalau delta S kan dalam konsep linear, kalau delta theta dalam konsep putaran sudut. Kemudian kalau dalam konsep percepatan, di mana percepatan ini adalah delta V per delta T, atau perubahan kecepatan per perubahan waktu. Di mana perubahan kecepatan ini kalau dalam konsep linear adalah yang tadi atas ya. Ada perubahan jarak per perubahan waktu, atau perubahan perpindahan per perubahan waktu. Nah, namun dalam konsep angular acceleration atau percepatan sudut, maka di sini konsep berubah, di mana delta V ini kan konsepnya dalam konsep linear. Sementara kalau dalam konsep angular itu adalah berubah menjadi delta omega. Di mana delta omega ini menyatakan ya kecepatan sudut tadi di atas. Kecepatan sudut tadi di atas dinyatakan sebagai perubahan kecepatan sudut, dan delta T-nya adalah perubahan waktu. Kalau delta sama. Jadi sebenarnya kalau Anda lihat di sini, perubahan kecepatan sudut itu akan analog dengan percepatan sudut. Di sini percepatan sudut yang ini ya. Percepatan sudut di sini itu akan analog dengan percepatan pada konsep yang gerakan linear. Jadi bedanya kalau percepatan pada konsep gerakan linear, delta V per delta T. Kalau percepatan pada konsep getaran atau putaran sudut, angular acceleration, maka delta omega per delta T. Itu bedanya. Tapi keduanya ini saling menganalogkan satu sama lainnya. Jadi kalau Anda bisa memahami konsep linear, seharusnya Anda juga bisa memahami konsep yang angular, karena keduanya itu mirip atau analog satu sama lainnya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke persamaan kinematika untuk gerakan linear dan gerakan angular. Jadi gerakan linear motion dan juga angular motion. Kalau Anda perhatikan secara umum ya, persamaan pada kedua dari baik linear maupun angular itu hampir-hampir mirip. Coba Anda perhatikan yang linear ini ya, linear dengan yang angular. Jadi gerakan keduanya ini, persamaan keduanya ini hampir-hampir mirip. Karena tadi saya sudah jelaskan pada slide sebelumnya bahwa antara linear dan angular ini merupakan sistem yang analog. Bedanya hanya satu gerakan linear, yaitu gerakan tegak lurus atau dalam jarak yang lurus atau perpindahan yang lurus. Satu lagi angular adalah ada putarannya, ada putaran atau perubahan sudut. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Coba kita perhatikan persamaan pertama. V sama dengan V0 plus minus AT. Jadi mana plus minus ini menyandakan bahwa
Plus itu menandakan ada pertambahan percepatan, kalau minus ada pengurangan percepatan. Ya, itu konsep plus minusnya. Sementara pada angular, omega sama dengan omega 0 plus minus alpha t, di mana omega adalah tadi kecepatan sudut akhir dikurangi sama dengan kecepatan sudut awal plus minus alpha plus t. Plus minus ini yang menandakan adalah adanya pertambahan percepatan sudut, atau minus menandakan pengurangan percepatan sudut. Nah, kalau Anda perhatikan kedua persamaan ini analog ya. Analog, mirip. Cuma bedanya di sini V dinyatakan sebagai kecepatan linear, omega sebagai kecepatan sudut. Jadi keduanya persamaan ini adalah analog. Nah, kemudian sama juga delta X sama dengan setengah dalam kurung V ditambah V0 kali T. Ini pun juga analog dengan yang angular, juga sama. Kemudian sama juga V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali delta X. Ini pun juga analog dengan kecepatan sudut yang ini. Omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa dikalikan delta theta. Kemudian di sini delta X. Delta X sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Ini pun juga analog juga dengan persamaan yang angular. Dan terakhir, delta X sama dengan VT dikurangi setengah AT kuadrat. Ini pun juga analog dengan persamaan yang angular. Jadi sistem, baik sistem itu linear maupun itu sistem angular, itu punya konsep yang hampir sama. Cuma bedanya gerakan saja tadi ya. Kalau linear dia gerakannya lurus, kalau angular dia berputar. Berputar seperti ini. Ya, berputar seperti itu. Nah, nanti untuk penggunaan konsep atau penerapan rumus-rumus ini pada soal-soal atau pada kasus-kasus biomekanika itu pun sama. Konsepnya akan sama. Nanti akan saya jelaskan contoh soal pada pertemuan ke-6. Untuk mempersiapkan nanti Anda akan melakukan presentasi kelompok pada pertemuan ke-7 ya. Jadi seperti itu. Jadi ini kedua konsep ini sama. Jadi kalau Anda memahami konsep yang linear, seharusnya Anda juga memahami konsep yang angular. Karena kedua konsep ini analog satu sama lainnya. Bagaimana konsep gaya, kerja, energi kinetik dan potensial, dan juga gaya gesek pada sistem kinematika linear? Nah, begini adalah konsepnya. Jadi pada konsep kerja, gaya, energi kinetik, energi potensial, dan gaya gesek pada konsep atau pada gerakan linear, maka energi kinetik dinyatakan sebagai, ini sudah sering ya sebenarnya, setengah dikali massa dikali setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Ini adalah energi kinetik. Nah, kemudian kalau energi potensial itu adalah massa dikali gravitasi dikali dengan ketinggian. Jadi kalau energi kinetik ini identik dengan energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena kecepatannya. Kalau energi potensial ini energi yang dimiliki oleh sebuah benda atau sebuah sistem dikarenakan ada perubahan atau perbedaan ketinggian. Ini kecepatan, yang ini ketinggian. Oke, sekarang bagaimana kalau kerja atau work ya? Work ini dinyatakan dengan W, itu dalam konsep kinematika itu dinyatakan dengan perubahan, bisa perubahan energi kinetik atau bisa juga dinyatakan dengan perubahan energi potensial. Dimana kalau kita bicara masalah kerja dalam konsep gerakan linear, maka itu dinyatakan sebagai F atau gaya dikalikan dengan perubahan jaraknya dikalikan cos theta, atau sudut antara kerja yang diberikan oleh terhadap benda terhadap garis pada sumbu X-nya. Jadi kalau misalkan ini ada sebuah kotak ya, diberikan gaya seperti ini dengan sudut sebesar 30 misalkan ya, 30 sudutnya, maka theta di sini akan berarti sudut di 30 juga. Oke, kemudian di sini adalah gayanya ya. Ini jadi gaya yang diberikan pada sudut 30 derajat.
pada 30 derajat. Oke ya. Kemudian pada F di sini atau gaya pada sistem ini bisa kita juga definisikan atau bisa kita hitung dari hukum Newton kedua, yaitu adalah sigma F atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sebuah sistem sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Jadi misalkan sigma F itu misalkan ada sebuah kotak di sini ya. Bekerja ada gaya ke sini, ada gaya ke sana, ada gaya ke sini, dan gaya ke atas misalkan ya. Nah, jadi skema F ini menyatakan total gaya-gaya dari seluruhan ini. Jadi total gaya-gaya dari gaya ini, dan gaya ini. Jadi totalnya adalah sigma F. Dinyatakan dengan sigma F. Massa itu adalah massa sistem atau massa bendanya. Kalau dalam konteks biomekanika ya massanya massa tubuh manusia. Dan percepatan ini yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya adalah benang merah dengan seluruh persamaan kinematika, baik itu kinematika linear maupun kinematika angular. Walaupun kalau dalam konteks kinematika angular dia bukan A tapi alfa. Tapi kalau dalam konteks linear baru dia dalam bentuk A. Tapi A atau alfa ini adalah benang merah antara kinematika linear maupun kinematika angular. Nah, kemudian ada gaya di sini gaya. Gaya itu dinyatakan dengan ada banyak contohnya, misalkan gaya tangan. Gaya tangan, force of hand, ada gaya badan atau force of body. Kemudian gaya kaki, force of foot. Nah, ini contoh aja ya, contoh. Sebenarnya banyak lagi gayanya, ada gaya otot, ya ada gaya apalagi gaya tulang dan segala macam itu. Tapi contoh aja 3. Tapi biasanya sih untuk sistem biomekanika kita nggak terlalu melibatkan banyak gaya dalam satu sistem. Karena kan Anda tahu sendiri kan dalam satu tubuh manusia kan itu gayanya banyak banget kan. Makanya biasanya dibatasi. Ya kita pakai pendekatan yang wajar aja. Jadi tidak terlampau banyak gayanya tapi juga tidak terlalu sedikit. Nah, ada lagi satu bentuk gaya yang itu biasanya sering dialami atau sering dipakai pada sistem yang melakukan pergerakan, baik itu di atas tanah ataupun di atas lantai ataupun di atas jalanan, itu adalah gaya gesek, force of friction. Jadi gaya gesek ini itu adalah sebuah gaya yang ditimbulkan ketika ada dua benda itu saling bersentuhan atau saling bergesekan. Namanya force of friction. Force of friction. Nah, force of friction ini ada dua bentuk, yaitu gaya gesek statis atau Fs dinyatakan dengan mu s dikali n, di mana mu s ini adalah koefisien gaya gesek statis, n itu adalah gaya normal. Jadi gaya normal itu kalau Anda lihat di gambar ini, kalau Anda lihat di gambar ini ya, itu gaya normal itu adalah, ini ada sebuah benda misalkan ya, sebuah benda di sini. Kemudian dia punya gaya berat pasti ya, gaya berat ke arah bawah, yaitu setara dengan gaya gravitasi bumi. Nah, gaya normal itu yang ke atasnya. Jadi kalau benda ini ditaruh di lantai, ya berarti gaya normal itu adalah terhadap lantai yang ditaruh benda itu, lantai atau jalan atau di atas permukaan dari benda yang kita taruh atau orang yang berdiri di atas jalannya itu. Jadi gaya normal adalah itu, seperti itu pemahamannya. Nah, jadi kalau untuk gaya normal itu kan gaya yang tegak lurus dengan arah permukaan benda atau orang atau sistem tempat benda atau orang tersebut berada. Jadi gaya normal pasti tegak lurus dengan sistemnya di sini. Nah, gaya normal itu besarnya pun sama dengan gaya berat. Jadi gaya normal sama dengan gaya berat. Kemudian untuk gaya gesek yang kedua adalah gaya gesek kinetik, di mana dinyatakan dengan mu k dikali n, di mana mu k adalah koefisien gaya gesek kinetis, n ini adalah gaya normal, sama seperti sebelumnya. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menganalisis
gaya-gaya atau free body diagram pada tubuh manusia dengan menggunakan konsep-konsep yang telah kita pelajari dari pertemuan kedua hingga pertemuan keempat. Oke, yang pertama, kita sudah tahu ya dari pertemuan keempat, di mana di sana sempat disinggung sedikit tentang biomekanika dari otot ya, bahwa dalam tubuh manusia itu ada sangat banyak sekali otot, dan itu jumlahnya sangat banyak ya. Nah, Anda bisa perhatikan di sini, ini ada otot, ada soleus muscle, ada peroneal muscle, macam-macam di sini. Kemudian di sini ada otot tendon, dan namanya pun macam-macam juga. Namun kalau dalam konteks kita biomekanika, kita tidak akan meninjau seluruh otot yang bekerja pada kaki ini. Karena kalau ditinjau semua, ya niscaya akan sangat banyak yang harus kita kerjakan. Nah, makanya kita buat asumsi saja, kita sederhanakan bahwa otot-otot yang bekerja pada tubuh manusia kan sangat banyak nih. Kita jadikan saja satu kerja otot, misalkan otot apa, misalkan namanya otot soleus muscle, atau misalkan kita jadikan satu, misalkan otot tendon misalkan. Nah, itu boleh kita jadikan seperti itu. Jadi kita tidak perlu meninjau per masing-masing otot di sini yang namanya macam-macam ini. Nggak perlu ya. Oke, jadi kita sederhanakan seperti itu caranya. Kemudian kalau dalam konteks gerakan misalkan kaki ya, kaki manusia, maka kita bisa gambar free body diagram atau gaya-gaya yang bekerja pada kaki ini dengan cara sebagai berikut. Pertama-tama kita harus mengetahui ya, bahwa pada kaki manusia itu dia punya beberapa gaya yang bekerja pada sistem kaki tersebut. Misalkan contoh, misalkan yang pertama yang udah pasti yaitu gaya gravitasi ya. Ya, gaya gravitasi ini pasti akan ada di sini. Gak mungkin ya, kalau nggak ada gaya gravitasi kita pasti melayang. Pasti ada di dalam tubuh pada kaki manusia. Kemudian yang kedua yang sudah sempat saya singgung adalah FN atau gaya normal. Gaya normal pun ada pada tubuh manusia. Dalam setiap pergerakan kita ada gaya normal. Kalau nggak ada gaya normal ya kita niscaya tidak bisa memijak atau berpijak pada permukaan atau lantai atau tanah ya, karena tidak ada gaya normalnya. Kemudian baru tadi kita diskusikan adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan dari hasil gesekan sepatu dengan permukaan sepatu tersebut. Kemudian setelah ketiga gaya ini adalah juga hasil turunan dari yang gambar di sebelah ini ya. Ada namanya F muscle atau gaya muscle. Jadi ada beberapa soleus muscle, ada peroneal muscle. Kita jadikan satu ke gaya muscle sini. Kemudian di bagian ujung kaki atau ya, ujung kaki ini kan ada banyak otot tendon. Nah, ini kita jadikan saja seluruh otot tendon di sini menjadi gaya tendon. Jadi ada gaya muscle, ada gaya tendon. Kemudian ada gaya normal, ada gaya apa lagi? Ada gaya gesek dan ada gaya gravitasi atau gaya beratnya. Nah, ini adalah contoh gaya-gaya yang bisa kita pakai di dalam menganalisis kaki manusia. Nah, nanti gimana gaya-gaya ini? Gaya-gaya ini nanti akan saya kasih satu video ya, bagaimana menyelesaikan sebuah sistem soal seperti ini. Contoh ya, contoh. Nanti contoh-contoh ini yang Anda bisa gunakan di dalam kelompok Anda nanti di dalam menganalisis sebuah sistem tubuh manusia. Jadi pertama-tama kan Anda bikin dulu, nanti di slide selanjutnya ada ya. Anda pertama-tama bikin dulu gaya resultannya. Habis gaya resultan, kalau dia bergerak berarti ada hukum Newton kedua. Kalau gerakannya linear berarti dia hukum Newton kedua, sigma FMA. Kalau dia gerakan berputar berarti ada gaya sigma tau sama dengan I kali alfa. Jadi tergantung sistemnya. Kemudian setelah itu alfa percepatan dan alfa percepatan sudut adalah benang merah dengan persamaan-persamaan kinematika linear maupun persamaan kinematika angular. Nah, baru kemudian bisa dihitung ada perubahan kecepatan sudut, ada perubahan kecepatan dan macam-macam. Nanti di saat selanjutnya akan dijelaskan secara umum bagaimana prosedur untuk menyelesaikan analisis tubuh manusia dengan menggunakan konsep-konsep biomekanika. Bagaimana analisis prosedur untuk melakukan analisa pada tubuh manusia dengan menggunakan konsep kinematika linear. Nah, berikut adalah prosedur secara umum yang bisa Anda gunakan di dalam menganalisis dari sistem tubuh manusia dengan menggunakan konsep kinematika linear. Sebenarnya kan kinematika ada dua, kinematik linear, satu lagi kinematika angular. Ya walaupun sebenarnya kedua konsep itu sama ya, mirip aja sebenarnya kayak gini, cuma ada beberapa bagian yang berbeda. Kita mulai dari awal ya. Pertama adalah free body diagram. Dia Anda gambar dulu
kemungkinan gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Ada gaya berat, ada gaya normal, ada gaya gesek ya. Ada gaya apa lagi? Ada gaya otot tendon, otot otot bicep, tricep dan segala macamnya ya. Anda gambar dulu gaya-gayanya. Nah, setelah itu barulah kemudian Anda mencari resultant vektor dengan menggunakan metode poligon. Nggak bisa pakai jajar genjang karena gaya yang terlibat lebih dari satu. Maka mau nggak mau harus pakai yang poligon. Metode poligon. Poligon itu yang digeser. Jadi misalkan ada vektor seperti ini, ya kan? Kemudian kalau mau digeser berarti digeser dari ini digeser ke sini. Jadi ini ke sini gerakannya. Digeser jadi ke sini. Kan jadi dihapus kan? Ini dihapus jadi hilang. Tuh kan? Nah, baru nanti dibikin resultant seperti ini. Nah, ini adalah independent polygon. Kemudian Anda gunakan juga setelah dapat F, ya, setelah Anda dapat F, maka F ini dimasukkan, ya kalau dalam konteks linear, dimasukkan ke dalam yang persamaan Newton kedua, di mana sigma F sama dengan massa dikalikan percepatan. Ini kalau linear. Kalau yang non-linear gimana? Non-linear adalah sama juga sigma tau sama dengan I atau inersia dikalikan alfa percepatan sudut. Ini kalau yang angular atau yang rotasi. Kemudian habis itu acceleration atau percepatan sudut ini menjadi benang merah dari kedua sistem tersebut, baik itu kinematika linear maupun kinematika angular. Barulah terakhir kita menggunakan linear kinematika equation atau dalam konteks yang angular ya angular kinematics equation. Yang tadi misalkan ada V sama dengan V0 plus minus AT ya. AT ini kalau yang linear. Kalau yang sudut ya tinggal pakai omega sama dengan omega 0 plus minus alpha T dan seterusnya dan seterusnya. Jadi gitu cara menyelesaikan sistem, baik itu sistem yang sifatnya linear maupun sistem sifatnya angular. Nanti baru dicek lagi setelah selesai ini, baru cek lagi Frobe diagramnya sudah benar belum, baru jalan lagi ke vektor resultan, baru jalan lagi ke hukum Newton kedua, baru percepatannya dapat, benang merah dapat, baru kita bisa masuk ke persamaan. Dan begitu terus ya. Ini siklusnya seperti ini saja. Nah, nanti untuk memantapkan nanti, insya Allah pertemuan ke-6 saya berikan video pembelajaran juga, tapi khusus untuk membahas bagaimana caranya menganalisis dan menyelesaikan soal-soal dari biomekanika. Tapi saya kasih contoh aja ya, saya kasih contoh, nanti sisanya Anda bikin sendiri sistem kasus-kasusnya untuk dianalisis dan presentasi nanti yang akan dipresentasikan kepada saya pada pertemuan ke-7 ya, seperti itu. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh tentang gerakan kinematika angular atau kinematika sudut, ada lebih baiknya kita belajar dulu sedikit tentang konsep pusat massa. Karena nanti pusat massa ini menjadi salah satu gaya yang penting di dalam kita menganalisis sistem kinematika angular. Jadi konsepnya begini. Pusat massa itu adalah pusat dari massa sebuah benda atau sebuah sistem. Jadi kalau misalkan kita punya, ya anggaplah manusia sendiri ya, manusia. Maka rata-rata pusat manusia itu ada di tengah atau bagian dari pusar ke bawah. Itu adalah pusat massa dari manusia. Kalau benda itu terletak tengah-tengah juga, misalnya tengah-tengah benda ini itu ke bawah. Ya ini konsep pusat massa sebenarnya adalah di mana gaya gravitasi itu bekerja pada secara total pada titik tersebut. Ya bukan berarti gaya gravitasi nggak bekerja pada bagian yang lain, tapi dia terpusat pada titik tersebut. Jadi kita kalau misalnya kita mau menggambar free body diagram atau gaya-gaya diagram bebas, gaya-gaya bebas pada sebuah benda atau sebuah sistem, ya kita menggambar gaya beratnya cukup seperti ini saja. Nggak perlu setiap tempat kita kasih gaya gravitasi, nggak perlu.
Nah, makanya inilah konsep pusat massa. Jadi memudahkan kita saat kita akan melakukan analisis sebuah sistem yang sistem tersebut atau benda tersebut dikenai atau dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, sekarang kalau dalam konteks yang lebih sederhana, misalkan dalam konteks partikel, di mana ada partikel M1 dan ada partikel M2 di sini, di mana pusat massanya kita berada dari kedua M1 maupun M2 ini berada di tengah-tengah dari M1 dan M2. Nah, bagaimana di mana letak pusat massanya dari M1 dan M2 ini? Maka dapat dihitung dengan rumus XCOM atau COM itu atau COM adalah center of mass ya. Singkatan dari sini center of mass. M1 dikali X1 ditambah M2 dikali X2 per M1 plus M2. Jadi kalau dia dalam sistem partikel seperti ini, maka XCOM atau jarak center of mass-nya atau COM-nya itu dapat dihitung dengan rumus yang di samping ini. Nah, tapi kan kalau dalam konteks biomekanika kan kita nggak belajar yang ini. Kita kan kalau biomekanika itu kan lebih solid bodinya ya, atau gambar bentuk tubuhnya lebih solid. Makanya kita pakai rumus yang di bawah. Bahwa pada bodi yang lebih solid atau bodi lebih padat ya, seperti tubuh manusia contohnya, maka menggunakan integral dari XdM dikalikan 1/m. Untuk XCOM atau pusat massa pada sumbu X, kalau pusat massa pada sumbu Y seperti ini, integral YdM dikalikan 1/m. Kalau pada sumbu Z, integral ZdM dikalikan 1/m. Walaupun konsep supermassa ini nanti kita akan lebih temui lebih sederhana dalam pembahasan atau analisis dari biomekanik sistemnya. Jadi ini cuma sebagai pengantar aja sebelum kita melakukan analisis sistem yang mengalami kinematika angular atau kinematika berputar. Pada gambar di samping Anda bisa melihat bahwa pusat massa itu kalau pada tubuh manusia itu letaknya dari pusar ya, di bawah pusar itu garaknya ke arah ke bawah. Ya seperti ini ya, ini pusat center of mass-nya. Center of mass-nya dan ini center of mass-nya. Pusat massanya. Nah, kalau Anda lihat juga ternyata pusat massa pun bisa bergerak ya, atau mengikuti gerakan dari si orang atau sistem di mana pusat massa itu bekerja. Dalam konteks ini misalkan penari. Kalau penari dia geraknya ke arah sana, ya berarti pusat massa juga mengikuti ke arah sana juga bergerakannya. Jadi namanya path of center of mass atau jalur dari pusat massa. Nah, tapi kita tidak akan terlalu jauh membahas ini karena nanti masuk ke fisika mekanika ya. Jadi kita langsung ambil beberapa konsepnya untuk kita terapkan dalam fisika dalam konsep biomekanika. Nah, intinya dari path of center of mass ini bisa kita nyatakan dengan F vektor net atau total gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Sebuah sistem itu akan sama dengan massa totalnya dikalikan dengan pusat massa dikalikan dengan percepatan pada pusat massa. Jadi kalau dalam sistem ini yang bekerja percepatannya adalah pada pusat massanya. Jadi bedanya sama yang sistem lain ya, kalau sistem lainnya kan dia gerakan linear biasa, maka tidak ada istilah pusat massa. Tapi kalau ini karena dia tubuh manusia yang mempunyai bobot dan juga dia bergerak dengan arah percepatan secara angular, maka atau percepatan sudut, maka dia juga mengalami percepatan pusat massa. Percepatan pusat massa seperti ini. F net atau gaya neto total atau gaya resultan total secara vektor sama dengan massa dikalikan percepatan pada pusat massanya. Ya, percepatan pusat massanya gerakannya seperti ini. Cuma dalam konteks ini kalau Anda perhatikan ya, Pak, kenapa tidak ini menggunakan persamaan hukum Newton kedua? Dikarenakan ini dia masih, walaupun dia gerakannya ada gerakan berputarnya dan melibatkan pusat massa, tapi dia masih lurus, dia kan gerakan baru seperti ini, sehingga dia masih menggunakan konsep hukum Newton kedua walaupun dia ada konsep pusat massa. Jadi kalau Anda perhatikan di sini pusat massa itu tidak berarti gerakannya harus berotasi ya. Pusat massa pun bisa gerakan linear, tapi dia masih gerakannya berada pada satu garis yang lurus atau pada satu gerak lurus. Seperti itu pemahamannya. Sehingga bisa kita artikan bahwa massa total dikalikan dengan
percepatan pada pusat massa akan sama dengan gaya pertama, gaya kedua, gaya ketiga, gaya keempat, dan seterusnya. Jadi misalnya ada gaya otot, gaya lengan, ada gaya tendon, ada gaya apa gitu ya. Total dari seluruh gaya-gaya yang bekerja pada tubuh manusia. Gitu ya, ini konsepnya seperti ini. Jadi saya ulangi lagi bahwa pada path of center of mass ya, pada benda yang punya pusat massa, maka total gaya-gayanya itu akan bergantung kepada pusat massa dari benda tersebut dikenakan. Jadi misalkan F-net atau gaya resultan total sama dengan massa dikali percepatan pada pusat massanya. Ingat, percepatan pada pusat massa. Kalau benda tersebut bergerak pada kinematika linear dan punya pusat massa. Tapi kalau gerak benda biasa ya nggak ada. Tapi otomatis kalau kita sudah masuk pada sistem prinsip biomekanika, maka di sini ada yang disebut dengan gaya percepatan pusat massa. Jadi harus perlu diingat di sini ya. Kalau kita sudah bicara pada sistem biomekanika dan ada tubuh manusia atau benda atau orang atau binatang yang berada dalam sistem tersebut, maka dipastikan benda tersebut atau orang tersebut atau binatang tersebut punya pusat massa dan percepatannya adalah bukan percepatan benda lagi, tapi percepatan pusat massa. Itu aja sih yang perlu Anda ingat dari konsep path of center of mass ini. Sebelum kita memahami lebih lanjut tentang kinematika rotasi atau kinematika angular, maka kita perlu mengetahui beberapa parameter yang dapat dipakai dalam konsep kinematika angular tersebut. Nah, parameter-parameter ini sebenarnya pernah saya bahas pada pertemuan kedua ya, yang tentang judulnya itu gerakan, kecepatan, percepatan pada tubuh manusia. Jadi kalau Anda masih agak lupa tentang konsep tersebut, bisa Anda buka lagi video ke pertemuan kedua. Nah, sebenarnya pada kinematika angular ini kita bisa nyatakan parameter kecepatan dan parameter percepatannya itu dalam konsep kinematika linear, walaupun ada beberapa parameter yang harus disesuaikan. Contoh misalkan, kita tahu semua pada kinematika angular itu yang berlaku adalah kecepatan sudut. Tapi kecepatan sudut ini bisa kita nyatakan dalam kecepatan linear jika kecepatan sudut ini dikalikan dengan jari-jari dari putaran. Maka jadilah kecepatan linear dalam konteks putaran atau kinematika angular. Jadi V sama dengan omega dikali R. Ini kecepatan linear, cuma dia yang dipakai di dalam konteks kinematika angular. Ya, kemudian periode revolusi atau periode putaran dari kinematika angular adalah bisa dihitung dengan T dalam detik ya, sekon sama dengan 2 kali V. V-nya itu 3,14 biasanya. R ini adalah jari-jari putaran dibagi dengan V atau kecepatan dari putarannya. V di sini yaitu ada di atas ya, di mana V sama dengan omega dikali R ya, omega dikali R. Kemudian bagaimana percepatan radialnya atau percepatan sentripetalnya? Nah, untuk percepatan sentripetal atau percepatan radial ini, jadi mungkin kalau Anda masih ingat di pertemuan kedua itu, percepatan radial itu adalah percepatan ke arah pusat. Jadi kalau dalam satu putaran gini, ini ada benda di sini misalkan ya. Nah, percepatan radial itu yang ke arah pusat sini. Nah, ke arah pusat putaran. Putaran di sini. Misalnya putaran seperti ini ya. Tuh, ini ke arah pusatnya adalah percepatan radial atau percepatan sentripetal. Ya. Nah, pada percepatan radial ini dapat dihitung dengan V kuadrat per R. V kuadrat per R, di mana V kuadrat ini dinyatakan dengan omega dikali R. Sehingga kalau kita selesaikan persamaan ini jadinya adalah omega kuadrat dikali R. Ini adalah percepatan radial atau percepatan sentripetal. Sekarang kita akan memahami atau membahas tentang inersia dan endrokinetik pada gerakan kinematika angular atau kinematika rotasi. Pertama kita masuk ke inersia dulu. Inersia ini pemahamannya apa sih inersia? Inersia ini kalau ya saya mengartikannya lebih mudah yaitu sebenarnya kemalasan atau kelembaman dari sebuah benda atau sebuah sistem mengalami putaran. Jadi dia sebenarnya sama hal dengan gerakan linear,
pada gerakan rotasi pun ada kelembabannya, ada kemalasannya. Jadi ada semacam kemalasan atau kelembaban dari sebuah benda untuk melakukan sebuah rotasi atau putaran. Kelembaban itu nanti kalau Anda masih bingung konsep ini, silakan buka buku fisika ya. Karena di sini nggak membahas tentang terlalu basic sekali konsep fisika. Nah, jadi itu dinyatakan dengan I, inersia. Inersia ini adalah tadi saya bilang kelembaban atau bahasanya saya kemalasan sebuah benda di dalam melakukan sebuah rotasi atau putaran. Nah, dalam beberapa konteks ya, kalau dia sistemnya particles ya, partikel itu berarti yang kayak gini, satu partikel, dua partikel, ini partikel gini, maka kelembabannya itu adalah dinyatakan dengan sigma atau jumlah dari massa 1 dikalikan dengan R1. R1 ini apa? R1 adalah jarak putarannya. Jadi misalkan ada dua gaya di sini, berapa jarak putarnya? R itu adalah jarak lengan putarnya atau lengan putarnya, atau lengan momen atau lengan putarnya. Sementara kalau pada energi kinetik yang berotasi, sebenarnya mirip konsepnya dengan yang energi kinetik linear. Cuma bedanya nilai V di sini, V pada energi kinetik rotasi itu dinyatakan dengan V omega dikali R. Sehingga jadilah omega dikali R kuadrat. Itu adalah energi kinetiknya. Maka jadilah energi kinetik pada konsep rotasi atau pada kinematika rotasi menjadi I dikali omega kuadrat, di mana ini adalah inersia. Nah, jadi ya, tapi perlu diperhatikan ya di sini, walaupun inersia itu pada sistem partikel seperti ini, tapi ingat lagi, yang kita bicarakan adalah sistem biomekanika adalah sistem solid body, ya tubuh manusia, tubuh binatang kan dia solid bukan partikel kan. Makanya dia nggak pakai persamaan ini, tapi pakai persamaannya yang nanti akan saya jelaskan pada tabel selanjutnya. Jadi sama halnya dengan tadi XCOM atau pusat massa pada sumbu X pada solid body ada integralnya, ini pun ada integralnya. Jadi integral dari R kuadrat dikali dm atau dikali dm. Dm ini adalah faktor integral dari R yang ada di sini. Ini untuk yang inersia pada solid body. Tapi kan nggak semua benda bisa kita integralkan. Artinya ada juga tabel-tabel yang sudah dapatkan rumus praktis untuk menghitung inersia sebuah benda. Seperti apakah itu? Nah, kita akan simak pada slide selanjutnya. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menghitung inersia untuk setiap bentuk benda pada sistem kinematika yang angular atau kinematika rotasi. Kalau Anda perhatikan pada tabel di bawah ini, semua benda itu akan punya nilai inersia yang berbeda-beda, tergantung dari bentuk benda tersebut dan bagaimana benda tersebut berputar. Contoh misalkan, kalau misalkan cincin yang tipe seperti ini dan dia berputar pada pusat lingkarannya, ya, atau pada pusat lingkarannya di sini seperti ini, maka nilai dari inersia adalah m kali r kuadrat. Tapi beda lagi kalau misalkan cincin ini diputar tegak lurus dari lingkarannya seperti yang di bawah sini. Ini akan beda lagi nilai inersianya. Atau misalkan kalau dia agak tebal sedikit, ada nilai R1 atau jari-jari dalam dan R2 jari-jari luar, dia akan punya nilai inersia berbeda juga. Jadi ya silakan Anda perhatikan ya nilai-nilai masing-masing inersia untuk setiap benda yang diputar dengan bentuk dan cara rotasi yang berbeda-beda. Salah satu parameter yang paling penting dalam kinematika rotasi adalah torque atau torsi. Jadi torsi ini sebenarnya kalau mau kita bandingkan dengan gaya pada konsep kinematika linear itu adalah F. Jadi misalkan ada sebuah benda di sini, ini kotak, anggaplah kotak, didorong dengan gaya linear sebesar F. Ini adalah gaya linear. Nah, bagaimana kalau si benda ini berputar? Jadilah disebut konsepnya dengan torque atau torsi. Atau tahu ya, bahasa latinnya tahu sama dengan R dikalikan dengan F gaya dikalikan dengan sudut dari gaya tersebut dengan lengan putarnya, sin theta. Nah, jadi kita bahas satu-satu ya. Kalau ini adalah benda, misalnya ada sebuah benda di sini, anggaplah benda kotak ya. Benda kotak ini diberikan sebuah gaya. Misalkan benda kotak di sini
Anggaplah gini ya. Benda kotak diberikan sebuah gaya sehingga si benda kotak ini berputar. Nah, gaya yang diberikan sebesar F, ya, applied force sebesar F, di sini adalah pusat dari rotasi si benda kotak ini. Ini adalah pusat rotasi dari si benda kotak ini. Nah, jarak dari pusat rotasi ke arah gaya itu adalah R. Jarak radius from axis of rotation to point of application of the force. Ya. Nah, kemudian di sini ada theta. Theta itu adalah antara lever arm dengan radius jarak radius dari pusat ke gayanya itu adalah theta di sini. Jarak antara lever arm dari theta ini adalah sudut antara lever arm dengan R atau jarak radius dari pusat rotasinya ke gaya yang diberikan di sini. Lever arm ini akan tegak lurus ya dengan gaya yang diberikan. Jadi dia akan tegak. Jadi lever arm di sini itu akan tegak lurus dengan gaya yang diberikan di sini. Akan tegak lurus. Nah, ini adalah konsep sederhana dari sebuah gaya putar atau disebut juga dengan torque atau torsi bahasa Indonesianya. Jadi di sini sebenarnya ini ada konsep perkalian silang, cuma nggak usah lah. Kita fokus saja ke yang lebih sederhana, kita pakai sin theta aja. Kalau perkalian silang nanti ada lagi konsepnya, beda lagi pakai konsep perkalian silang itu nanti caranya. Tapi kita fokus saja ke fokus ke sistem yang lebih sederhana dengan harapan Anda bisa menganalisis torque atau gaya putar pada sistem biomekanika. Jadi kesimpulannya adalah untuk gaya torsi atau torque ini adalah R atau jarak dari pusat putar ke gaya yang diberikan, kemudian dikalikan dengan F adalah gaya yang diberikan, dikali sin theta atau sudut yang dibentuk antara lever arm dengan jarak radius dari titik pusat putar ke gaya yang diberikan. Jadi tau sama dengan R kali F kali sin theta. Ini adalah rumus untuk menghitung gaya torsi. Sekarang kita akan membahas hukum Newton kedua untuk gerakan kinematika rotasi atau kinematika angular. Nah, sebagaimana kita sudah tahu semua bahwa untuk rumusnya adalah sigma tau sama dengan I kali alfa untuk gerakan yang berotasi. Di mana tau di sini akan identik dengan F. Inersia akan identik dengan massa, cuma kalau inersia kan massa berotasi. Kalau M kan massa biasa ya. Dan alfa di sini atau percepatan sudut ini akan identik dengan A. Jadi sama dengan F sama M kali A. Jadi itu identik dengan sigma tau sama dengan I kali alfa. Cuma kalau M kali A adalah untuk yang linear, I kali alfa untuk yang rotasi. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke dalam sistem yang lebih studi kasusnya. Sekarang kita punya di sini gaya orang mau berlatih judo ya. Anggaplah rambut coklat ini si A, rambut pirang si B. Ya, rambut pirang si B. Si A membanting si B. Maka dia bekerja beberapa gaya yang berkaitan dengan hukum Newton kedua untuk rotasi atau kinematika rotasi. Yang pertama adalah berat si B. Berat si B kan Fg. Fg ini adalah berat si B yang bawa dibanding si A. Nah, kemudian dikalikan dengan apa? R. R itu apa? Sigma tau. R itu adalah jarak dari pusat massa ke gaya yang diberikan oleh Fg. Itu tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya ya. Masalah dengan momen itu apa? Jadi pusat rotasi dari sistem si Fg ini adalah di sini kan? Pusat rotasinya ini adalah gayanya kan? Nah, ini adalah D2, momen arm atau lengan momen dari gaya yang diberikan oleh si Fg terhadap si A. Si B. Ini si B si A ya. Nah, jadi kalau Anda perhatikan juga ya, kalau di sini Anda perhatikan ya, ada dua hukum yang perlu Anda pahami, yaitu ketika putarannya searah putaran jarum jam, maka dia negatif. Kalau dia berlawanan arah putaran jarum jam, maka positif. Nah, ini tahu cara gimana Pak? Nah, dari latihan lah. Nanti Anda akan tahu kapan dia berlawanan, kapan dia searah jarum jam. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ini Fg, kalau diputar dia, itu akan berlawanan arah jarum jam. Akan, ya dari mana taunya tadi nanti latihan sendiri lah ya, latihan sendiri. Nah, di sini adalah lengan momennya D2, berarti
positif karena dia arah putarannya berlawanan arah jarum jam. D2 yaitu lengan momennya dikalikan dengan Fg atau gaya massa dikali gravitasi. Ini yang ini ya. Yang ini, gaya yang ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk yang saat dia mau dilempar. Nah, saat dia mau dilempar dengan gaya F ya, gaya F ini. Nah, gaya ini kalau Anda perhatikan itu akan searah dengan arah jarum jam. Makanya jadilah nilainya negatif. Negatif di sini. Nah, kemudian jaraknya gimana lengan momennya? Lengan momennya adalah lengan momen karena yang mau dibanting adalah si B, maka lengan momen adalah jarak dari pusat rotasi dari si B terhadap A ini ya, itu adalah D1 yang mau ditariknya, dari yang mau ditariknya di sini. Jadi gaya F dikalikan dengan D1 itu adalah gaya berotasi pada sistem yang si B mau dilempar ini. Sehingga bisa diartikan di sini tandanya minus, tapi ya tandanya minus karena dia searah jarum jam. Kalau di sini tanda positif karena dia berlawanan dengan arah jarum jam. Itu ya. Jadi minus D1 atau lengan momen pada dia mau dilemparnya dikalikan dengan F adalah gaya melemparnya, ditambahkan positif ya karena dia berlawanan dengan arah jarum jam. Positif D2 yaitu adalah jarak antara pusat massa dengan pusat rotasinya saat si B mau dilempar, dikalikan dengan gaya gravitasi atau gaya berat dari si B terhadap gaya gravitasi bumi. Itu sama dengan dikali alfa. Nah, dapatlah persamaan ini. Nah, tapi persamaan ini kan persamaan kinematika biasa. Tapi nanti kita akan coba kaitkan bagaimana sih gaya ini atau gaya rotasi ini ketika berhubungan dengan biomekanika. Jadi ntar ada gaya lengan, ada gaya otot, ada gaya kaki, dan seterusnya. Jadi ini baru gaya dasar aja. Ini belum gaya yang lainnya. Antara ada gaya-gaya yang lainnya, nanti akan dimasukin juga persamaan ini. Mungkin next pertemuan kali ya, kita masuk ke soal yang lebih real lagi, soal yang lebih menantang lagi dari biomekanika untuk rotasinya. Sementara ini dulu aja dipahami rotasi soal yang sederhana ini. Jadi nanti ini adalah sebuah kasus di mana ada si A mau melempar si B, di mana lengan momennya atau lengan momen armnya itu pada saat dia mau ditarik dengan gaya F ya, gaya lempar F itu adalah D1 terhadap pusat rotasi dari B terhadap A. Di sini pusat rotasinya. Sementara pada saat dia masih berkaitan dengan gaya gravitasi si B, maka dia lengan momennya adalah di 2, di mana pusat rotasinya adalah di sini terhadap gaya berat dari si B. Nah, Anda pelajari kenapa ini positif karena negatifnya. Karena ini cukup tricky ya untuk yang persamaan ini. Beda sama linear tuh lebih mudah. Kalau ini agak lebih tricky, maka coba Anda perhatikan lebih lanjut lagi. Kalau bisa cari contoh-contoh soalnya yang serupa dengan ini untuk latihan soalnya. Nanti pekan depan, insya Allah kita akan bahas lebih lanjut tentang sistem yang rotasi dengan menggunakan hukum kinematika angular atau kinematika rotasi. Nanti hubungannya gimana? Nanti setelah dapat nilai semua ini, kan dapat nilai alfa, barulah kita menghitung dengan persamaan kinematika rotasi yang sebelumnya. Misalnya ada omega sama dengan omega 0 plus AT, kan itu bisa dihitung pakai ini. Omega 0 plus minus alfa T. Nah, seperti ini. Nah, bisa dihitung pakai ini. Jadi nanti pekan depan saya kasih beberapa contoh soal yang masih kaitannya juga dengan ini. Harapannya di pertemuan ke-7 Anda bisa mempresentasikan satu contoh soal kepada saya untuk yang rotasi maupun yang linear terkait di bidang biomekanikanya. Nah, itu nanti ya. Jadi kita akan bahas lebih lanjut tentang contoh soalnya pada pekan mendatang. Nah, ini adalah slide terakhir. Jadi pada slide terakhir ini saya menyampaikan beberapa referensi yang bisa Anda gunakan sebagai bahan rujukan lebih lanjut saat mempelajari materi saat ini. Yang pertama adalah Walker, Haider and Resnick ya. Ini untuk buku fisikanya. Jadi rumus-rumus itu saya ambil dari buku ini. Kemudian yang kedua adalah kalau ini biasa gambar ya, interesting gambar. Bartlett R itu Introduction to Sport Biomechanics. Nah, ini untuk beberapa konsep tentang gaya-gaya pada tubuh manusia. Tapi untungnya sih yang intinya paling fundamental itu sih yang ini fisika ya. Fundamental Physics itu karangan Walker, Haider and Resnick ya. Kemudian pengayanya adalah Bartlett R itu
Introduction to Super Biomechanics. Oke, itu saja pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja dan selamat belajar.